Bapak, Ibu, para kepala sekolah, hadirin, hadirat yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim sekaligus sharing pendapat terkait dengan materi asesmen nasional. Ya, mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita gunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk lebih memahami apa yang harus kita persiapkan menghadapi kegiatan asesmen nasional yang akan disegerakan kira-kira di bulan Maret minggu awal di semua jenjang SMA. Bapak Ibu, saya share screen langsung aja ya. Mengalami kegiatan yang terkait yang terkait dengan asesmen nasional. Apa tujuan dari sosialisasi ini? Hari ini kita adalah untuk mensosialisasikan rencana asesmen tersebut. Ya. Nah, tujuan sosialisasi ini yang pertama adalah sebagai peningkatan pemahaman tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan asesmen nasional di SMA. Yang kedua, yaitu menyusun rencana aksi persiapan keterlaksanaan asesmen nasional jenjang SMA. Nah, ini berarti nanti sekolah-sekolah itu diminta untuk melakukan persiapannya. Walaupun sering disebut-sebut bahwa tidak perlu sekolah itu harus mempersiapkan secara serius, ya. Tapi walaupun bagaimana, yang namanya mau disurvei, saya pikir ya tetap aja harus mempersiapkan sebatas kondisi yang ada saja, tidak perlu harus terlalu memaksakan untuk di awal ini. Ya, Bapak Ibu, kenapa asesmen nasional ini harus dilakukan kepada jenjang sekolah? Itu ada latar belakangnya, Bapak Ibu, ada yang latar belakangi kenapa harus dilakukan asesmen nasional. Bapak Ibu, ini berangkat dari kegiatan yang disebut dengan PISA, dan dulu diawali dengan TIMS, ya, TIMS, diawali dengan TIMS. Apa itu TIMS? Apa itu PISA, Bapak Ibu? Ini sudah banyak narasumber kita yang sering menyampaikan apa itu PISA dan apa itu TIMS. Nah, namun kali ini tetap saya akan menyampaikan kembali, walaupun Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mendengar lebih dari 10 kali, bahkan mungkin lebih dari 10 kali, ya. Begitu. Ya mungkin saja ada yang baru dengar-dengar istilahnya saja, tapi belum memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan PISA dan TIMS itu. Ini penting harus dipahami oleh Bapak Ibu, para kepala sekolah, dan juga para guru. Karena nanti ujung-ujungnya adalah semua ini menjadi tanggung jawab para guru di sekolah. Ya, yang nanti ada istilah AKN, itu adalah sebenarnya tanggung jawabnya para guru pada hakikatnya. Nah, kenapa? Karena mereka lah yang nanti akan menentukan mulai dari perencanaannya,
kemudian tingkat kesiapan, model-model soalnya dan sebagainya. Ini adalah si guru itu walaupun soal nanti tidak dari guru, tapi si guru harus paham, ya harus memahami bagaimana model soal yang disajikan untuk mengukur AKN itu, ya. Nah, dulu diawali dengan kegiatan yang disebut dengan TIMS, yaitu Trend in International Mathematics and Science Study. Ya, ini studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains secara internasional, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini untuk skala besar. Skala besar artinya ini secara nasional, ya. Ini Bapak Ibu. Nah, sementara PISA, ya PISA itu adalah studi internasional tentang prestasi literasi, yaitu membaca, dan literasi matematika yang disebut dengan numerasi dan sains, ya, untuk siswa yang kurang lebih umurnya itu kira-kira 15 tahun. Ini sementara untuk mereka, yang mereka siswa di bangku SMA kira-kira yang usianya kalau diukur dengan usia, dengan umur itu 15 tahun. Nah, ada program yaitu Program for International Student Assessment yang disebut dengan PISA, ya, yang disebut dengan PISA. Nah, PISA ini itu pada hakikatnya nanti akan menilai kemampuan kognitif, ya, mencakup komponen proses dan konten yang diuji mengacu penerapan matematika dalam kehidupan. Ini hakikatnya itu PISA itu arahnya ke sana sebenarnya. Nah, penilaian siswa dengan skala besar secara internasional ini disponsori oleh sebuah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang dikenal dengan OECD, ya, OECD. Itu dikenal dengan itu. Ya, ini sebuah organisasi, Organization for Economic Cooperative and Development yang disingkat dengan OECD, ya, OECD. Ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan grafik ini Bapak Ibu, untuk siswa kita, siswa Indonesia, ya, skor PISA terkait dengan literasi membaca, ya, terkait dengan literasi membaca, itu dari peserta semula ditetapkan 78, tapi untuk membaca ini ada 77 pesertanya. Nah, pada tahun 2018 itu peserta kita dari Indonesia itu mendapatkan peringkat nomor 72, Bapak Ibu. Ya, mendapatkan peringkat nomor 72 dari 77 peserta yang mengikuti PISA literasi membaca. Nah, kemudian ada PISA matematika, ya, atau numerasi, ya, terkait dengan numerasi. Ini juga di tahun yang sama, yaitu 2018, dari 78 sekolah di seluruh dunia, ini peringkatnya untuk kita Indonesia yaitu nomor 72. Nah, sementara di bidang sains, ya, di bidang sains ini mendapatkan peringkat 70 dari sejumlah peserta 78 negara, ya. Ini negara bukan sekolah, ini 78 negara. Begitu Bapak Ibu. Nah, kembali ke grafik literasi membaca. Ini dijelaskan di sini bahwa 70% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum. 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Nah, 70% ini berapa jumlahnya orangnya ini tidak disebutkan, tapi disebutkan persentasenya. Kemudian terkait dengan numerasi atau literasi matematika, ini 71% siswa
berada di bawah kompetensi minimum. Tetapi untuk sains, ini lebih baik lagi, yaitu 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Ini Bapak Ibu. Nah, sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah, ya kita harus konsisten dan menyikapi. Nggak mungkin kita harus bangga dengan kondisi itu, dan tidak mungkin kita akan terdiam dengan kondisi itu, tapi kita harus berupaya untuk bagaimana supaya suatu ketika posisi kita tidak di peringkat 72 atau 70 lagi, tapi sudah naik lagi peringkatnya, begitu. Nah, oleh karena itu Pak Menteri atau Mas Menteri berupaya untuk komitmen supaya sekolah-sekolah pendidikan di Indonesia ini segera bersiap-siap, ya, segera bebenah, segera mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi PISA pada periode berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Karena antara 10 sampai 15 tahun terakhir skor PISA itu stagnan, ya, nggak bergeser, nggak berkembang, nggak naik. Bahkan kalau stagnan berarti nggak turun juga, tapi di sekitar itu saja. Nah, berarti kan kalau tidak ada pergerakan, dapat digambarkan berarti tidak ada upaya untuk menggerakkan, begitu. Nah, ini tidak diharapkan dalam kondisi seperti ini, tapi harapannya posisi harus bergerak. Namun demikian, menurut data, selisih skor rata-rata, ya, selisih skor yang diperoleh dengan skor rata-rata OECD tadi itu sudah sedikit meningkat, ya, artinya kita menuju ke angka rata-rata OEC ini, ya, itu sudah menuju itu. Nah, diharapkan nanti pada periode berikutnya ada kesempatan lagi kita mengikuti, tetap komitmen mengikuti, dan skor yang kita peroleh bila mana perlu melampaui dari rata-rata, gitu ya, melampaui dari rata-rata, bukan sekedar mendekat ke rata-rata, tapi melampaui dari rata-rata. Nah, soal PISA ini Bapak Ibu, itu ada 6 tingkatan dari level 1 sampai dengan level 6, ya. Nanti gambarannya seperti apa, level 1, level 6 seperti apa, dan untuk siapa? Untuk anak usia SD misalnya, atau untuk anak usia SMP, atau peserta didik untuk tingkat SMA. Ya, ini nanti akan tergambar. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya PISA ini untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk mengukur kinerja siswa, terutama di bidang pendidikan menengah yang orientasinya adalah bidang matematika, sains, dan literasi. Ini sebenarnya, ya. Nah, jadi ya kita harus terus komitmen untuk mengarah pada tuntutan secara internasional yang diwadahi dengan kegiatan PISA itu. Nah, baik Bapak Ibu, slide berikutnya. Ini ada tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Menurut diagram ini atau grafik ini, itu 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Ya, 41%. Sementara kondisi ini, perundungan ini untuk rata-rata OEC itu 23%. Nah, untuk Indonesia melebihi dari itu. Berarti orang Indonesia mudah merasa nggak nyaman, merasa nggak aman, begitu. Siswa-siswanya itu merasa nggak aman, merasa nggak nyaman. Ya, nah itu Bapak Ibu. Nah, ini juga harus kita pertanyakan, kenapa kok umumnya siswa Indonesia yang mengalami
hal-hal yang terkait dengan perundungan ini. Kenapa tidak negara lain? Dan kenapa kita persentasenya itu cenderung lebih besar dibandingkan rata-rata secara internasional? Ya, itu. Nah, siswa yang sering mengalami perundungan ini ternyata memiliki skor 21 poin lebih rendah. Wah, luar biasa nih, 21 poin lebih rendah dalam kaitannya dengan literasi membaca. Ya, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan kondisi hidupnya. Mereka juga memiliki kecenderungan membolos dari sekolah, ya, membolos dari sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, tentu kan ada kebiasaan-kebiasaan, ada masalah-masalah yang harus kita antisipasi supaya dalam situasi atau saat tertentu nanti kondisi siswa kita itu tidak lagi memiliki kondisi yang seperti ini. Ya, karena sudah dikuatkan oleh hasil data bahwa skor mereka lebih rendah 21 poin ya dari mereka yang tidak merasa mengalami perundungan. Begitu. Kemudian gambar yang sebelahnya ini menjelaskan kepada kita bahwa pola pikir untuk berkembang, ya, pola pikir untuk berkembang. Hanya 29% siswa Indonesia yang menyatakan setuju bahwa kepandaian bisa berubah. Nah, sementara rata-rata yang menjawab setuju untuk peserta secara dari 78 negara tadi, itu jumlahnya 63%. Tapi dari Indonesia itu hanya 29%. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga satu hal yang menjadi catatan penting buat kita para kepala sekolah, para guru, kita semua pengampu bidang pendidikan ya. Nah, siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi. Nah, jadi kalau ini bisa kita korelasikan dengan data di atasnya Bapak Ibu, berarti anak-anak kita yang 29 yang di luar 29 berarti berapa? 71%. Itu cenderungnya nilainya ada skornya lebih rendah 30 poin dari yang 29%. Begitu kira-kira. Kenapa mereka terjadi seperti itu? Kok yang punya pola pikir untuk berkembang tadi dan setuju, menyatakan setuju bahwa kepandaian ada sesuatu yang bisa dirubah, itu memiliki poin 32 poin lebih tinggi dalam hal literasi membaca, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah. Oh ya, karena mereka yang setuju itu cenderungnya dia tidak terlalu memikirkan soal rasa takut, ya, rasa tidak nyaman, rasa sedih dan sebagainya. Ya, dia bisa mengabaikan hal-hal itu, ya, begitu. Nah, berarti guru-guru kita, lingkungan pendidikan di sekolah kita nanti harus kita orientasikan ke arah sana, Bapak Ibu, ya, harus kita orientasikan ke arah sana, sehingga bisa memberikan kontribusi perkembangan terhadap hasil PISA yang akan datang. Begitu. Nah, ini ada pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Bapak Ibu. Ada ujian sekolah berstandar nasional selama ini, tapi ini nanti tidak ada lagi. Yang ada ujian sekolah saja. Kemudian ujian nasional UN juga sudah tidak ada. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran tetap ada, walaupun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB berdasarkan zonasi. Ya, ini mungkin masih tetap di tahun yang akan datang dilaksanakan seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa itu asesmen nasional? Ya, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional untuk tahun 2021
adalah merupakan kegiatan pemetaan mutu, ya, kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ya. Nah, berarti nanti setiap sekolah itu harus melaksanakan asesmen di tahun 2021 tanpa kecuali. Nah, apa yang diukur? Apa yang digunakan untuk mengukur asesmen nasional ini? Asesmen nasional ini dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen, Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, ya, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, sekarang AKM, asesmen kompetensi minimal atau AKM, ya, dikenal dengan singkatan AKM, asesmen kompetensi minimum. Itu untuk mengukur apa, Bapak Ibu? Yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi. Nah, numerasi itu literasi yang berorientasi pada matematika, ya. Nah, ini sebagai hasil belajar kognitif. Ini Bapak Ibu. Jadi asesmen kompetensi minimum atau AKM itu nanti digunakan untuk mengukur literasi membaca atau kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Selain itu, Bapak Ibu, akan diukur dalam asesmen ini juga melalui instrumen survei karakter, ya, melalui survei karakter. Nah, ini untuk mengukur aspek yang mana, Bapak Ibu, yaitu untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai, value sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi aspek kognitifnya diukur melalui asesmen ini, nilai non-kognitifnya pun juga diukur. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, ada instrumen untuk survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Tentu menunjang orientasinya ke hal-hal yang positif, memperkuat, ya, bukan melemahkan, ya, yang memperkuat kualitas proses pembelajaran. Begitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mutu yang diukur dengan menggunakan instrumen dalam kegiatan asesmen nasional di tahun 2021 yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan Maret, ya, pada minggu pertama, ya, pada minggu pertama. Kemudian apa yang diukur dalam AKM? Dalam kegiatan AKM itu apa yang diukur? Yaitu yang terkait dengan literasi membaca dan terkait dengan numerasi. Nah, untuk literasi membaca ini orientasinya adalah untuk mengetahui, ya, kemampuan, ya, siswa itu kemampuan dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, jadi literasi membaca itu ini sebenarnya untuk melihat, ya, kemampuan para peserta didik untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, ya, supaya berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara untuk numerasi ini suatu kemampuan berpikir, ya, kemampuan berpikir menggunakan sebuah konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari
pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini Bapak Ibu. Nah, tentu hal ini Bapak Ibu tidak bisa hanya sekedar kita hafal, ya, tapi harus kita cerna lebih dalam, lebih serius, supaya para guru ini orientasinya para guru itu betul-betul menjadi merasa penting keterlibatan siswa dalam literasi, ya, keterlibatan siswa dalam literasi, baik yang sifatnya literasi membaca maupun numerasi, begitu, yang terkait dengan bacaan teks maupun yang terkait dengan angka-angka, ya, atau hitungan-hitungan, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu para kepala sekolah yang nanti punya kewajiban untuk meneruskan kepada para gurunya, ya, dan ikut bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan asesmen nasional pada tahun 2021 di sekolah masing-masing, ya. Sekarang kita bicara komponen AKM. Tadi sudah disebut, yaitu literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca, Bapak Ibu, ini terdiri dari konten, isi, yaitu teks informasi dan teks sastra. Ya, isinya itu adalah teks informasi dan teks sastra. Kemudian ada proses kognitif yang nanti menentukan atau menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, ini adalah proses kognitif yang akhirnya nanti kalau ini dilakukan di dalam proses pembelajaran yang melibatkan secara aktif para peserta didik, maka para peserta didik itu akan mengalami hal ini. Dia punya pengalaman dalam pembelajaran hal ini. Ya, artinya ini menjadi sebuah pengalaman belajar yang suatu atau di akhir dari kegiatan pembelajaran nanti ada pengukuran, ya, akan diuji bahwa anak ini sejauh mana peningkatan kompetensinya terhadap kemampuan literasi membaca dan terhadap numerasinya. Kemudian konteksnya adalah secara personal, bisa secara sosial budaya dan saintifik. Sementara dari komponen numerasi atau aspek numerasi ini kontennya adalah berorientasi pada bilangan, ya, mengacu pada bilangan, pengukuran dan geometri, ya, data dan uncertainty ini aljabar, ya, dan proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya yaitu sama, bisa personal, bisa sosial kultural, bisa saintifik. Nah, bentuk soalnya seperti apa Bapak Ibu? Dalam AKM ini nanti akan dikembangkan. Bentuk soalnya ada objektif, ada esai. Ya, ada objektif, ada esai. Yang objektif ini bisa dalam bentuk pilihan ganda Bapak Ibu. Hanya satu jawaban yang benar. Nggak boleh muncul dua jawaban, nggak boleh, sehingga meragukan peserta didik. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu bisa, karena kompleks, ya, itu. Kemudian ada menjodohkan. Kemudian ada isian singkat, berupa angka mungkin, nama, sebuah objek misalnya, benda yang sudah fix namanya, nggak berubah-ubah. Kemudian non objektif dalam bentuk uraian atau esai. Ini bentuk soal yang dikembangkan di AKM Bapak Ibu, ya. Kemudian, ini kita lihat apa yang diukur dalam survei karakter. Tadi ada AKM, numerasi, dan literasi. Kemudian dalam asesmen ada mengukur atau survei karakter, ya kan? Apa yang diukur dalam survei karakter? Itu orientasinya adalah
karakter yang menggambarkan, yang merepresentasikan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi proses pembelajaran itu nanti orientasinya adalah bisa mengembangkan, membentuk profil pelajar Pancasila. Berarti nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu harus dikembangkan. Kemudian kemandirian juga harus dikembangkan. Bernalar kritis juga harus dikembangkan. Berkebinekaan global harus dikembangkan. Bergotong royong dan kreatif itu harus dikembangkan. Berarti Bapak Ibu, ciri pelajar Pancasila itu minimal memiliki 6 aspek ini, ya. Minimal memiliki 6 aspek ini Bapak Ibu, ya. Jadi yang disebut dengan pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila itu minimal memiliki 6 aspek ini. Ya. Dia harus kritis, benaran kritis. Dia harus kreatif, dia harus mandiri, tapi suka bergotong royong, berkebinekaan global. Dia tetap harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, lanjut biar cepat. Mengapa juga mengukur karakter? Ya, mengapa juga harus mengukur karakter? Karena pendidikan itu bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Ya, bukan hanya supaya hebat di kognitifnya aja. Bukan hanya hebat di non kognitifnya saja. Tapi baik kognitif maupun non kognitif ini harus menjadi membangun atau terbentuk di dalam diri siswa, yaitu yang menggambarkan kepribadian pelajar Pancasila. Ya, asesmen nasional ini mendorong mengembangkan sikap, nilai-nilai value dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Itu. Jadi anak-anak ini harus dilibatkan secara aktif, ya, harus dilibatkan. Nah, oleh karena itu, kalau dikaitkan nanti dengan perencanaan yang dibuat oleh guru, dikaitkan dengan proses implementasi di dalam pembelajaran, dan soal-soal alat ukur untuk asesmennya juga harus disesuaikan. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang diukur terhadap survei lingkungan belajar? Nah, lingkungan belajar harus dibangun sebuah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan yang tentu harus menguntungkan bagi para peserta didik pada saat selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, jadi asesmen ini nanti pada akhirnya akan menjadikan bahwa sekolah itu mau tidak mau harus membangun iklim belajar dan iklim satuan pendidikan yang orientasinya berpihak kepada kebutuhan siswa, yang menguntungkan pihak siswa, yang membuat siswa dalam proses pembelajaran itu menjadi nyaman, aman, ya, dan selalu semangat, termotivasi, punya kesempatan berpikir kritis, dan punya kesempatan berpikir secara kreatif. Begitu Bapak Ibu. Nah, pertama, iklim keamanan ini harus diciptakan sehingga para peserta didik merasa aman dan memiliki rasa well-being, ya, merasa memiliki well-being, kondisi nyaman, aman, membuat anak semangat dan tanpa harus memikirkan soal kaitannya dengan perundungan, rasa sedih, rasa kecewa, rasa was-was, khawatir. Ini harus tidak ada lagi. Ini sekolah harus mengorientasikan, membangun iklim keamanan sekolah seperti itu. Dan sikap keyakinan guru, ya, ini juga harus dibangun supaya guru sendiri harus merasa aman, yakin gitu bahwa
keberadaan guru di sekolah ini merasa aman, tetapi guru sendiri harus membuat kondisi siswa atau keamanan siswa aman dan nyaman. Begitu. Jadi begitu, bahwa iklim keamanan ini juga diorientasikan untuk kebijakan dan program sekolah. Ya, harus terprogram di program sekolah. Kemudian iklim kebinekaan sekolah. Praktik-praktik multikultural di kelas, ya, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di kelas. Berarti kan dimulai oleh guru-guru. Ya, dimulai oleh guru-guru kepada para peserta didik, dan para peserta didik mempraktekkan antara individu murid kepada teman-temannya. Begitu. Kemudian sikap dan keyakinan guru dan kepsek, kemudian kebijakan program sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi, ya, indeks sosial ekonomi ini juga harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu, harus dibangun, ya, yang melibatkan nanti kita lihat bahwa pendidikan orang tuanya itu seperti apa, mendukung enggak dengan membuat anaknya menjadi mudah mengikuti pembelajaran. Katakanlah misalnya pendidikan orang tuanya umumnya rendah di sekolah itu. Nah, ini biasanya sekolah untuk membangun iklim belajar secara efektif ini juga susah. Karena apa? Anak ini lebih lama mengikuti pembelajaran di luar sekolah dibandingkan dengan di sekolah. Kalau di luar sekolah nanti ternyata ketemu situasi yang tidak mendukung, ya ini akan menghambat pembentukan iklim belajar yang berpihak kepada kebutuhan siswa. Kemudian profesi orang tua. Nah, katakanlah misalnya ekstrimnya, kalau profesinya orang tua murid yang sekolah di sebuah sekolah itu pendidik semua atau guru semua, dosen misalnya, ya, ini pasti sekolah itu akan cenderung berhasil untuk menciptakan iklim belajar yang positif, yang baik. Gitu. Tapi profesi orang tua pun kan sangat beragam, ya, profesi orang tua pun sangat beragam. Dan bahkan ada kemungkinan profesi orang tua yang kurang jelas. Ya, mungkin tidak termasuk di dalam golongan atau jenis profesi-profesi yang terdaftar. Mungkin begitu ya. Sehingga ini akan menyulitkan pihak sekolah untuk membangun iklim belajar atau iklim satuan pendidikan secara efektif untuk mempercepat peningkatan mutu proses di sebuah sekolah. Kemudian fasilitas belajar di rumah. Nah, ini juga kalau ekonomi orang tua tidak menunjang, ya kita tidak bisa berharap banyak bahwa agar di serumah itu difasilitasi semua anaknya sesuai dengan kebutuhannya supaya proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah bisa lancar. Ya, bisa jadi kalau fasilitas belajar di rumah pada umumnya di orang tua yang di sekolah kita ini rendah, tidak bisa memfasilitasi belajar para peserta didik, ini akan menghambat iklim belajar yang dibangun oleh sekolah. Kemudian kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran ini sangat bergantung kepada bagaimana manajemen kelas. Siapa yang bertanggung jawab di dalam manajemen kelas? Ujung tombaknya adalah guru. Guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru BK dan sebagainya. Ini punya tanggung jawab terhadap manajemen kelas, ya. Kemudian dukungan efektif dari pihak sekolah, kemudian aktivasi kognitif, ya, misalnya seperti itu. Kemudian pengembangan guru, ya, refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Nah, ini harus dibangun, harus dilakukan oleh para guru, bahwa guru itu harus selalu melakukan refleksi dan perbaikan terkait dengan kualitas atau mutu pembelajaran, ya, dan harus memberikan dukungan penuh untuk refleksi guru ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang apa sasaran asesmen nasional? Sasarannya adalah ada 3. Yang pertama adalah siswa. Nah, kalau di tingkat SD kelas 5. Kalau di tingkat SMP kelas 8. Kalau di tingkat SMA berarti kelas 11, Bapak Ibu. Sasaran pertama itu siswa. Sasaran kedua
adalah guru, ya sasaran guru. Yang ketiga adalah kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, sekarang terhadap siswa apa yang dilakukan? Yang pertama adalah mengukur AKM, literasi numerasi, ya, dan survei karakter, ya, survei karakter. Itu untuk siswa. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah ini survei untuk lingkungan belajar, ya, survei untuk lingkungan belajar. Berarti instrumennya adalah instrumen untuk survei lingkungan belajar. Sementara kalau untuk siswa adalah instrumennya instrumen untuk literasi teks atau literasi bacaan dan numerasi, dan juga survei karakter. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa hasil dari AKM literasi numerasi? Yaitu hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter itu hasilnya adalah hasil belajar sosial dan emosional. Gitu. Lalu untuk survei lingkungan belajar, yaitu guru dan kepala sekolah, ini adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Ya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa bayangkan ini ya, karakteristik input. Apa saja Bapak Ibu input di sekolah itu yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran? Banyak inputnya, beragam, ya. Nah, termasuk apa? Guru itu sendiri itu input, sarprasnya juga input, bahkan kepala sekolahnya juga input. Ya, kalau berkaitan dengan proses, ya kaitan proses itu semua yang ada di sekolah itu adalah merupakan input. Ya, itu karena memberikan kontribusi terhadap kualitas proses pembelajaran. Sekarang contohnya kepala sekolah kenapa kok terlibat di situ? Ya, kaitannya dengan manajemen kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak terampil dalam mengelola sekolah, dalam merencanakan, dalam melaksanakan, bahkan sebelum merencanakan, menginventarisasi kondisi nyata sekolah saja kurang pas, ini akan mengganggu atau menghambat tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas. Gitu. Ini gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah pun terlibat di dalam hal ini. Ya, jadi kepala sekolah dituntut untuk terampil di dalam mengelola sekolah, mulai dari merencanakan, bahkan menginventarisasi data atau apa istilahnya Bapak Ibu, ya, yang untuk tahu bahwa kondisi real sekolah ini seperti apa, kondisi yang diharapkan ke depan seperti apa. Terus kesenjangannya seperti apa, kemudian diciptakan sebuah program untuk pemenuhan mutu, ya kan, pemenuhan mutunya. Nah, itu kan sebuah perencanaan, diawali dari sana perencanaan itu. Ya, tidak tiba-tiba kata pejabat atau kepala bidang sekolah itu harus begini, langsung membuat perencanaan. Tidak disurvei dulu, tidak diobservasi dulu bahwa kondisi real, kondisi nyata sekolah kita ini dari aspek-aspek yang mendukung untuk kualitas proses pembelajaran itu apa saja yang mempunyai, yang tersedia sebagai sebuah kekuatan. Gitu. Misalnya tidak dilakukan itu, ya kan? Itu harus dilakukan. Kita harus tahu bahwa hal-hal yang merupakan kekuatan sekolah untuk membangun mutu proses pembelajaran itu yang dimiliki secara nyata, secara real seperti apa. Dan yang idealnya itu harus apa? Harus seperti apa yang dimiliki. Nah, berarti kalau ada yang belum tersedia, kan harus diupayakan. Nah, upaya-upaya itu adalah sebuah perencanaan untuk pemenuhan mutu, ya, dalam proses pembelajaran. Itu harus diupayakan. Kalau sudah tahu ada kesenjangan tapi tidak mengupayakan pemenuhannya, ya sama aja bohong, ya kan? Sama aja bohong. Itu apa namanya, tidak ada proses upaya untuk perubahan mutu proses, gitu. Karena apa? Proses ini penting dan diawali dari input. Karena kalau proses bisa dijamin mutunya, maka outputnya insya Allah itu akan sejalan, ya.
akan otomatis berdampak pada output. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau output ini juga bermuara dari proses, dapat kita yakini bahwa outcome kita ya ke perguruan tinggi nanti atau ke lapangan pekerjaan misalnya, karena ini by proses, itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat peserta didik kita. Artinya ini akan memberikan kontribusi terhadap kualitas outcome. Begitu Bapak Ibu ya. Akan memberikan kontribusi terhadap kualitas outcome. Oleh karena itu Bapak Ibu, sasaran asesmen nasional ini menjadi, insya Allah menjadi sangat tepat, ya sangat tepat. Kalau sasarannya adalah AKM literasi numerasi, survei karakter orientasi untuk siswa, dan survei lingkungan belajar orientasinya guru dan kepala sekolah. Yang muaranya adalah nanti ini di hasil antara hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional, dan karakteristik input dan proses pembelajaran ini akan terkait Bapak Ibu, berkorelasi positif ya. Artinya jika karakteristik input dan proses pembelajaran ini menggambarkan mutu yang baik, maka hasil belajar kognitif maupun hasil belajar sosial emosional itu akan tergambar positif. Begitu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lanjut Bapak Ibu, asesmen nasional ya. Ini murid kelas 5, 8 dan 11. Maksimal 30 murid untuk SD. Ini Bapak Ibu kepala sekolah, nanti Bapak Ibu harus menerima ketentuan dari kementerian bahwa akan muncul siswa yang akan diasesmen itu 30 murid untuk SD dan 45 murid untuk SMP, SMA dan SMK. Nah, ini akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Ya. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi, ya dalam kondisi terawasi. Itu jadi harus diawasi begitu supaya objektif Bapak Ibu, ya karena prosesnya harus objektif, hasilnya insya Allah menjadi objektif sehingga mewakili manakala nanti hasil asesmen itu bagus, ya berarti kondisi sekolah Bapak Ibu kalau prosesnya itu terawasi, objektif, berarti kan memang bagus. Nah, mudah-mudahan itu 30 murid SD atau 45 murid SMP, SMA itu mewakili kondisi sekolah itu secara menyeluruh. Saya menggambarkan begitu, sehingga Bapak Ibu tinggal kekurangan-kekurangannya untuk menghadapi asesmen tahun berikut. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk guru SD, SMP, ini semua guru menjadi responden, Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu tertentu punya 45 orang, 40 semuanya jadi responden, termasuk kepala sekolahnya jadi responden. Kemudian untuk mengurangi beban administrasi, masa surveinya, masa partisipasinya untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara pengawasan, berarti mandiri. Nah, ini berarti kan objektif, harus jujur, harus disiplin, ya. Kalau tidak, nanti apa yang Bapak input tidak menggambarkan kondisi real. Ya, Ibu Kepala Sekolah juga menekankan kepada semua guru ini Bapak Ibu ya, gitu. SMP dan SMA, semua kepala sama dengan guru, ya. Kepala sekolah nanti dalam kondisi sakit, terus udah wakil aja deh yang ngisi, wah kacau, ya. Wakil kurikulum aja deh yang isi, udah kacau. Usahakan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi tetap semangat, selalu sehat tanpa obat. Begitu ya Bapak Ibu, semboyannya selalu semangat dan sehat tanpa obat. Jadi pada saat asesmen, baik
guru, kepala sekolah, semuanya tanpa kecuali bisa melaksanakan sebagai responden. Gitu. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, sekarang apa tujuan dari asesmen nasional? Nih Bapak Ibu. Prinsipnya bahwa asesmen itu yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sementara asesmen nasional yang dilakukan nanti di tahun 2021 tidak lain adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan, ya, mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Itu tujuannya. Tapi walaupun cara menempuhnya lewat survei siswa, lewat survei guru, lewat survei kepala sekolah, tapi tujuannya adalah, ya, tujuannya adalah itu targetnya itu adalah sebenarnya mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi peserta didik. Itu Bapak Ibu ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi asesmen dilakukan pertama sebagai informasi, kedua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya, ujung-ujungnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu kira-kira Bapak ya. Berikut Bapak Ibu, asesmen nasional sebagai penentu arah, tujuan, dan praktik pembelajaran. Nah tentu ini nanti tujuannya akhir-akhirnya adalah praktik pembelajaran yang baik. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan, yaitu asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Tadi gambarannya apa? Ya, gambarannya kompetensi siswa itu kompetensi kognitif, ada kompetensi non kognitif, ya, dan termasuk pengembangan karakternya. Hal ini diharapkan agar dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, mungkin saja basic dari kualitas atau kualitas sumber daya pendidikan di satuan pendidikan kita ini sebetulnya sudah oke, gitu ya. Sudah oke. Pak Harto, mohon izin Pak, izin Pak Harto, waktunya 10 menit lagi ya Pak untuk paparan Bapak. Pokoknya saya baca sampai berapa ini ya. Ya, terima kasih Pak Harto. Monggo lanjut Pak. Berarti saya percepat ya. Oke, saya teruskan Pak. Nah, jadi asesmen nasional itu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Antara lain atau yaitu pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ya. Nah, ini supaya mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Itu intinya Bapak Ibu. Nah, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Apa itu sekolah yang efektif? Cirinya apa? Yaitu memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik atau pembelajaran yang baik, sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Juga membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Orientasi tetap mutu pembelajaran, supaya hasil belajar peserta didik juga optimal. Asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Ya, mutu sekolah meliputi mutu input, mutu proses, tadi sudah saya sebut, mutu hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan dan Kemendikbud. Itu Bapak Ibu. Lalu dengan asesmen sekolah ini berbasis komputer dan daring. Tadi sudah sebut, asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi.
Guru dan kepala sekolah satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang yang sudah ditetapkan. Kondisi yang diperlukan, pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Nah, sekolah mudah-mudahan punya semua ini komputer, disiapkan pemetaan sekolah secara spasial dan sharing resources, kemudian penyiapan teknisi TIK, terutama untuk jenjang SD. Kemudian peserta, untuk SD 30 per sekolah, yaitu kelas 5, SMP 45 per sekolah, kelas 8, SMA, dan MA ada 45 per sekolah, dan kelas 11. Rencana pelaksanaan Maret 2021 ya sampai dengan Agustus 2021. Pelaksanaan berbasis komputer dan adaptif. Adaptif maksudnya soal yang ditempuh soal awal. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, karakter dan studi bahasa. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama itu. Kemudian untuk laporan, tidak untuk laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat proteksi Pemda, tidak untuk meranking sekolah. Ya, di tahun 2021 asesmen khusus hanya dapat diselenggarakan bagi peserta khusus. Gitu. Kemudian survei untuk SD 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari pertama 75 menit, survei lingkungan 20 menit. Untuk SMP 10 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari pertama, hari kedua, survei lingkungan belajar 30 menit. Ngajak dan hasil yang diharapkan adalah pemetaan buku, hasil asimilasi digunakan untuk menilai prestasi murid, laporan hasil asimilasi nasional dari daerah diberikan kepada guru dan untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan menghadapi asimilasi nasional 2021. Ujian penyetaraan khusus untuk program pendidikan kesetaraan, hasil nasional sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil prestasi yang memerlukan. Yang digunakan sebagai ujian penyetaraan AKM literasi dan AKM numerasi. AKM yaitu kaitan dengan numerasi, kemudian literasi membaca, ada unsur bilangan, aljabar, geometri, dan ukuran. Ini nanti akan muncul di dalam sistem, ya, untuk membangun kompetensi. Ya, itu yang dimaksud adalah kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Untuk membaca untuk belajar. Jadi, artinya pada saat kita membaca pun perlu, pada saat kita mau belajar yang serius untuk mendiskusikan desain itu pun perlu kemampuan literasi, gitu. Masih. Ya, perlu diintervensi apa ini? Ada tingkatan dalam literasi, ada perlu intervensi khusus. Kemudian menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam interpretasi sederhana. Tapi tinggi lagi yaitu dasar atau minimal setelah tidak mampu masih eksplisit, ya, yang ada dalam teks interpretasi sederhana. Cakap yang baik lagi yaitu cakap dan baik, ya, atau baik. Buat interpretasi dan informasi eksplisit yang aku membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi.
Tingkatan paling tinggi adalah mahir. Untuk siswa didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi, lintas kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap intens. Nah, si numerasi, tingkatan yang paling rendah juga perlu hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta di konsep yang parsial dan keterampilan komunikasi yang terbatas. Yang lebih tinggi yaitu minimal peserta didik memiliki keterampilan dasar dalam bentuk persamaan langsung, dan statistika, kemudian statistika, serta matematika sederhana yang rutin. Tingkatan lebih tinggi lagi, para peserta didik cakap dan baik, ini mampu mengarang pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian tingkat yang paling tinggi mahir, peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini sampai berapa nih ya? Ini contoh, nanti ini bisa dikembangkan lagi oleh Bu Ani ya. Hasil AKM untuk strategi membangun kompetensi, implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Untuk guru olahraga, perlu intervensi khusus. Siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komunikasi yang terbatas. Siswa diberikan beberapa contoh hasil yang lengkap, kemudian siswa diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan perbedaan. Itu contoh ya, ini nanti bisa di-sharing dan bisa dibaca, kemudian bisa didiskusikan di kelompok mana saja, kapan saja, sampai menunggu tahun 2021 ya, kapan asesmen itu dilakukan. Kemudian hasil AKM untuk strategi penguasaan konten, implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Kalau untuk tingkatan perlu intervensi khusus, siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komunikasi yang terbatas. Ini siswa didampingi, mulai dari pencatatan data dan dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Validasi ini dapat dilakukan dalam diskusi dengan potensi numerisnya baik mahir, ya, dia lebih tinggi dari kelompok ini. Kemudian untuk yang contoh cara menyajikan data, untuk menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat, dan interpretasi holistik ya menyeluruh mengenai data sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. Untuk kategori baik dan cakap, kelompok siswa yang cakap, ya, siswa selain menginterpretasi data hasil catatan, diminta pula memberikan data dengan kelompok lainnya, kemudian membuat simpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Siswa dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan bahwa perlakuan-perlakuan yang kita berikan pada siswa di setiap tingkatan kompetensi, ya, mulai dari perlu intervensi khusus, minimal dasar, baik, mahir, ini perlakuan-perlakuannya beda. Yang kita berikan pada siswa ini perlakuan beda. Berarti guru pun harus jeli, guru pun harus kreatif, guru pun harus tampil di dalam memberikan perlakuan-perlakuan terhadap kategori kompetensi siswa kaitannya dengan numerasi ini. Kemudian Bapak Ibu, rancangan tindak lanjut asesmen nasional. Nah, ini Bapak Ibu, kita masih dalam bulan November akhir, berarti kita ini penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut SMK, ya. Kemudian pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil dari SMP SMK. Kemudian diseminasi, ya, harus didiseminasikan dari SD. Kemudian di bulan Desember nanti ada pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil SD. Kemudian MONEP, program tindak lanjut SMP, SMA, SMK.
Kemudian Januari April itu penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut untuk SD. Dan April Mei itu monet program tindak lanjut untuk SD. Nah, nggak tahu kapan di SMA-nya ya. Jadi kita Bapak Ibu terakhir ini, nah Bapak Ibu silahkan nanti mengamati link video ini. Ya, dibuka videonya, kemudian didengarkan, diamati, dicermati. Kalau ada hal yang perlu dicatat, kemudian yang perlu didiskusikan, yang perlu di-sharingkan, disaringkan. Ya, ini nanti ada 3 link video ini, tolong dibaca, diikuti, dicermati, supaya menambah wawasan Bapak Ibu kaitannya dengan asesmen nasional tahun 2021. Saya kira itu Pak Martin, teman-teman, Bapak Ibu, para kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu para kasih pejabat di lingkungan dinas pendidikan yang saya hormati. Kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian.